Saya ingin berikan nasihat. Nasihat ini saya sampaikan di awal jumpa agar kita lebih bisa fokus untuk bisa menyimak dan menanamkan dalam kebeningan jiwa masing-masing bahwa ada rumus dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mudah dan cepat untuk bisa meraih surga, ya nanti itu yang saya sampaikan sekarang. Baik. Maka rumusnya adalah coba tunggangi salah satu amalan di antara sekian amal yang ditawarkan oleh Al-Quran yang itu bisa menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu surga. Misal, ada bocoran dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa surga itu memiliki pintu-pintu yang utama. Ada pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu sedekah, babus sedekah. Ada pintu puasa, babur rayyan. Ada pintunya pintu jihad, babul jihad. Nah, jika Anda ingin fokus kepada satu di antara pintu-pintu ini untuk mendapatkan surga Anda, maka tunggangi amalannya. Misal, di antara para sahabat itu ada orang yang ingin masuk ke surga lewat pintu jihad. Maka itu keluarganya menyiapkan keluarga mujahid. Jadi semua bekal dari kecilnya sampai remajanya sampai dewasanya itu yang diajarkan kemuliaan-kemuliaan jihad, kemudian juga wasilah-wasilah jihad, perangkat-perangkat jihad dan objek-objek jihad. Di mana saja bisa berjihad. Apakah di majlis ilmu, apakah di medan peperangan kalau ada wasilahnya, lalu disiapkan kemudian mereka semua. Kalau dia akan berjihad di majlis ilmu, maka disiapkan pendidikan dari kecil sampai dewasa. Ya, dari mulai kemudian dalam kandungannya, saat dilahirkannya, kapan menghafal Al-Qurannya, kapan memahami tafsirnya, kapan belajar hadisnya, kapan belajar fiqihnya, disiapkan betul sehingga betul-betul wafat dalam keadaan alim, meraih gelar syuhada. Ada di antara mereka tidak mampu masuk dalam bab itu. Mereka melihat saya punya peluang di tahajud. Saya punya peluang di tahajud. Maka Anda akan lihat dalam babus sirah, banyak di antara para sahabat mengejar keutamaan sholat malam. Ya, mereka siangnya beraktivitas, kemudian mengambil waktu terbatas untuk istirahat, malamnya mereka penuhi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara mereka ada yang bahkan menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Qur'an. Dia buru pintunya. Alhamdulillah. Ada di antara mereka yang memburu lewat pintu yang lain. Saya pengen masuk lewat babur ar-rayyan, bab puasa. Pintu orang-orang puasa. Yang ketika saat dihisab nanti, itu pintu itu akan memanggil langsung. Dikatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, pintu itu akan berkata, Ainas shaimun? Ainas shaimun? Mana orang yang biasa puasa itu? Mana orang yang biasa puasa itu? Dia manggil-manggil pemiliknya. Dipanggil antum gitu. Kemudian ketika dipanggil orang-orang itu, masuk ke dalamnya. Fa idza dakhalu ughliqa. Maka ketika semua sudah masuk, ditutup dengan cepat. Ada ghallaqa, ada ughliqa, itu beda. Ada aghlaqa, ada ghallaqa, itu lain. Kalau ghallaqa pakai tasydid, ghallaqa yughalliqu, itu ditutup pelan-pelan, hati-hati tutupnya. Makanya kalau Anda dengar kisah istri pembesar di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, itu kan kemudian ketika dia berniat untuk menggoda Yusuf, dia ajak ke kamarnya, dia tutup pintunya pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh ajudan-ajudannya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Maka dia kemudian menutup pintunya pelan-pelan, 1, 2, 3, kemudian dia kunci dengan pelan supaya tidak terdengar bagaimana keadaan yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam. Tapi kalau langsung ditutup, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihatnya. Seketika tutup, itu disebut dengan aghlaqa. Kata Nabi, begitu orang-orang ahli puasa masuk ke situ, maka tidak ada kesempatan yang lain bahkan untuk sekedar ngintip. Ada apa sih di situ? Nggak ada, seketika. Makanya orang-orang penasaran pada saat itu. Wah, berarti indah di dalamnya, berarti spesial. Karena spesial, maka ada yang mengejar pintu puasa ini. Jadi tiap hari orang ini merencanakan ada puasa apa saja yang kemudian dalam syariat Islam itu disyariatkan. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Yang fardu Ramadan ditunggu, yang sunnah dirinci. Senin ada puasa, dia puasa Senin. Kamis ada puasa, dia puasa Kamis. Ayyamul bid ada puasa, di tanggalnya dirincikan. Kapan Ayyamul bid di bulan ini muncul? Ada lagi yang lain, ada, dia keluarkan. Yang sunnah-sunnah cuma seketika munculnya, insidental dia muncul. Di bulan Al-Muharram ada, dia puasa.
Di bulan yang lain ada, dia puasa. Bahkan ada Syam Daud, dia kerjakan. Sehari puasa, sehari tidak. Senin dia puasa, Selasa dia tidak. Rabu dia puasa, Kamis dia tidak. Yang penting bagaimana caranya ketika dihisab ada pintu yang manggil. Ada bab sedekah. Bab sedekah. Ini ada orang-orang yang dia merasa bangun tahajud agak susah nih saya nih. Ya orang 11 rakaat, saya 2 pun agak susah. Dia mau kerjakan puasa nggak kuat. Orang sampai maghrib, dia zuhur sudah mulai ada terasa pengen buka. Sunnah, kan? Sunnah karena suasananya beda. Orang-orang mengejar yang lainnya dia kesulitan, maka dia berusaha. Saya punya kemampuan di bidang pencarian harta. Maka dia maksimalkan bagaimana cara mencari harta dia keluarkan. Ini ada bab zakat. Dia mencari bagaimana supaya bisa zakat. Dia tahu manajemen dia ketika dia keluarkan dalam Al-Quran. Manajemen Al-Quran ketika menghimbau kita untuk beramal, itu sekaligus memberikan dorongan harta Anda akan berlipat. Dia sudah hitung tuh. Saya kejar dulu pertama zakat, gimana caranya 100.000 dulu zakat. Karena ketika saya zakat 100.000, 10 kali lipat akan datang. Nanti dia naikkan lagi. Infak dia kerjakan. Karena ketika dia infak, 700 kali lipat akan datang. Jadi orang ini setiap hari kerjaannya merencanakan bagaimana pekerjaan saya bisa memasukkan saya ke surga. Dia mengumpulkan hartanya bukan ingin memperkaya urusan dunia, tapi mengejar kemuliaan akhiratnya. Dia begitu dia kumpulkan, ini yang pos zakat, ini yang pos infak, ini yang pos sedekah. Orang ini saat dia akhirat, dia kaya dalam urusan dunia, tapi dia megah dalam urusan akhirat. Begitu dihisab, pintu sedekah manggil, aina si fulan, masuk. Dan ada di antara mereka yang paling dahsyat, yaitu ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ini bahkan saat hisab bukan pintunya langsung manggil, tapi langsung Qurannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan yang ini dengan yang lain. Hiasi orang ini, berikan kepadanya perhiasan yang beda dengan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan, kata Al-Quran. Karena fasilitatornya pun diberikan. Jadi kalau ada anak hafal Quran, karena dorongan orang tuanya, maka orang tuanya pun diberikan mahkota. Maka Qurannya berkata, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan pada orang ini. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan padanya mahkota, setelah selesai mahkota, jubah kehormatan. Maka tertiba orang ini, kemudian diminta langsung oleh Allah, perhatikan kalimatnya, irqa, wartaqi, waqra, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Ayo kamu cepat pergi ke surga, naik ke surga. Bahkan di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24, itu bukan cuma sendirian, tapi diminta memimpin, jadi pemimpin bagi ayah bundanya, bagi suaminya kalau dia istri, bagi istri kalau dia suami, dan anak keturunannya. Kamu pimpin keluarga besarmu masuk surga. Maka dia akan bacakan Al-Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Begitu dibaca, naik, sampai ke tingkat yang paling tinggi. Begitu berhenti bacaannya minal jinnati wan nas, maka disitulah tempat surganya yang paling indah. Ustadz, maksudnya orang ini cuma hafal An-Nas atau bagaimana? Tidak. Itu ada urutan. Nah, maksud saya, ini kan banyak teman-teman yang datang. Cobalah dari sekarang malam ini pulang dari sini, coba rencanakan merenung. Kira-kira pintu mana yang paling sesuai yang bisa antum tunggangi? Mana kadar kesanggupan kita yang bisa kita kerjakan? Pasti saya punya keyakinan, hakul yakin demi Allah saya katakan, Allah tidak mungkin menugaskan kita kecuali kita punya kemampuan untuk bisa masuk surga. Jadi begitu Allah uji kita, ujian itu mengantarkan kita ke surga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi nggak mungkin Allah uji kita kecuali kita sanggup. Nah, ujian itu di Quran bersanding dengan sabar. Sedangkan sabar sandingannya surga. Lihat sini. Kita hidup di dunia diuji. Jelas ya? Ujian bersanding dengan sabar. Di mana rumus ujian bersanding dengan sabar? Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat, ujian. Wa basyiris sabirin, sabar. Sedangkan sabar bersanding dengan surga. Dari mana taunya? Taunya disebutkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya langsung malaikat mengatakan kepada ahli surga. Ketika pertama masuk ke surga, kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, dengan kesabaran itu Anda bisa masuk ke surga. Sabar teman-teman, tenang. Kita itu letih cuma di dunia. Kalau sudah tinggalkan dunia ini nggak ada keletihan lagi. Bersabar ya. Kalau hari ini antum punya ujian, di rumah tangga berat, di kantor berat, sedang susah, sabar. Setelah kita selesai dalam urusan dunia, sudah nggak ada lagi capek. Kita pulang. Kita pulang. Nggak ada lagi susah. Semuanya tinggal kenikmatan.
Maka coba bersabar, akan tiba waktunya kita pulang. Antum siapkan malam ini, antum pulang ke rumah. Saya juga sama, saya siapkan. Diskusi pelan-pelan, kita mau kemana nih? Surganya mana yang kita inginkan? Yuk pelan-pelan, bismillah kita mulai pelan-pelan. Antum mau yang mana? Ya, apakah mau yang salat? Ayo siapkan. Mau yang tahajud? Siapkan, bangun jam sekian. Istighfar sebelum subuh. Mau yang sedekah? Bismillah, lihat. Pulang ke rumah, coba cek apa yang Allah titipkan bagi antum. Itulah surga antum di situ. Coba gali. Saya tidak ingin melihat kemegahan malam ini. Banyak orang ramai datang, tapi kita di akhirat punya persoalan gitu. Saya pengen hari ini kita sama-sama dan di akhirat kita bergandengan tangan ke surga insya Allah. Ya. Dan itu tidak cukup diraih dengan amin. Kita harus ikhtiar.